Halo teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama Romo Gunawan. Sekarang Romo ditugaskan oleh Bapak Uskup Keuskupan Surabaya, Monsinyur Vincentius Sukno, di Seminari Menengah Garum, Santo Vincentius Apaulo, Garum Blitar. Di sini Romo sudah bertugas selama 3 tahun gitu. Lalu awal di mana Romo terpanggil gitu, bagaimana perasaannya adalah ya Allah yang memanggil gitu ya. Ketika Romo sedang misa di sebuah paroki, lalu di sana ada menyambut komuni dan Romo merasa mau nggak seperti imam tersebut membagikan komuni. Dan disitulah awal di mana Romo berjumpa dengan Yesus dan ingin menanggapi panggilan menjadi seorang imam. Ya, itu simple. Lalu yang kedua, setelah itu proses demi proses, Romo merasa mencintai Allah dan ingin melayani Allah dan juga sesama. Lalu bagaimana sih tantangannya? Tantangan menjadi seorang imam. Kalau bagi Romo sendiri, tantangan menjadi seorang imam adalah berani untuk ditugaskan dimanapun oleh Bapak Uskup gitu ya. Jadi berani baik di kota besar maupun di desa. Dan juga berani untuk menghidupi segala medan dan kondisi yang ada gitu. Dan berani juga untuk melayani sesama dimanapun dan kapanpun waktunya gitu. Nah, kalau suka dan duka, sukanya dulu ya teman-teman yang terkasih. Kalau sukanya adalah yang pertama, Romo bisa melihat orang bahagia gitu. Ketika melihat orang tersenyum pada saat melayani, disitulah Romo merasa suka gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dalam hal pengakuan dosa. Ketika seseorang mengakukan dosanya pada saat datang merasa sedih, lalu ketika diampuni dosa-dosanya, maka ketika melihat muka yang senang, bahagia, damai, disitulah Romo juga merasa bahagia. Itu panggilan menjadi seorang imam, sukanya gitu. Yang kedua apa? Yang kedua sukanya adalah bisa melayani orang lain dan bertemu dengan orang lain. Ini juga satu hal yang Romo suka gitu. Ketika mengenal dan melayani orang lain, maka Romo juga bisa memberikan gitu ya kasih Allah kepada orang tersebut. Dan disitulah Romo merasa bersuka dan juga banyak kenalan akhirnya ya bersama-sama gitu. Lalu dukanya apa? Dukanya adalah gosip gitu ya. Ketika Romo digosipkan, ya pasti gosip itu ya ada yang baik, ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang dukanya sebenarnya ya, karena nggak banyak gosip itu tentang Romo ya mudah-mudahan baik, tapi kalau tidak ya itu yang dukanya gitu ya. Lalu bagaimana sih, berapa lama sih untuk menjadi seorang imam? Tergantung di mana teman-teman mengambil pendidikannya gitu ya. Maksudnya gimana? Yang pertama adalah ketika teman-teman yang berada di SMP ingin masuk SMA, maka harus masuk seminari menengah. Nah, seminari menengah ini sampai menjadi seorang imam butuh waktu 13 sampai 14 tahun gitu ya, butuh waktu 13 sampai 14 tahun. Kalau ingin dari kuliah, ya sudah lulus kuliah, melanjutkan ke seminar tinggi. Dari seminar tinggi sampai menjadi seorang imam itu butuh 7 atau 8 tahun gitu. Disitulah akan menjadi seorang imam gitu ya. Jadi pendidikannya lumayan lama gitu ya. Seminari menengah 14 tahun atau 13 tahun, seminari tinggi kurang lebih 7 sampai 8 tahun gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan ketika teman-teman mempunyai perasaan terpanggil? Perasaan terpanggil ini seperti misalnya, oh saya ingin menjadi seorang imam, ingin melayani menjadi orang lain dengan menjadi imam. Itu awal gitu ya, panggilan, merasa, ingin gitu. Gampang caranya dan mudah, bukan? Harus ngambil keputusan gitu ya. Pertama, bicaralah kepada Romo Paroki bahwa kalian ingin menjadi seorang imam. Lalu yang kedua adalah ya mengambil pendidikannya. Ketika teman-teman yang SMP, sudah lulus SMP, maka masuklah ke seminari menengah gitu ya. Seminari menengah. Di sanalah teman-teman akan didik menjadi seorang calon imam, ya menjadi imam kelak akhirnya. Nah, seminari menengah ini adalah sama seperti SMA gitu ya, tapi yang kalian akan tinggal bersama dengan laki-laki semua, karena ini seminari menengah adalah tempat pendidikan calon imam.
Nah, bagi teman-teman yang kuliahan, yang sudah lulus kuliah, maka masuklah ke seminari tinggi. Di sana teman-teman akan belajar filsafat dan teologi gitu. Jadi cukup mudah, bukan? Sehingga jangan ragu-ragu ketika teman-teman punya panggilan dan Allah memanggil gitu ya. Dan teman-teman mencintai Allah dan juga mau melayani orang lain, maka jangan ragu-ragu lagi untuk masuk ke seminari menengah atau seminari tinggi. Karena disitulah teman-teman akan semakin tahu bagaimana menjadi pendidikan seorang calon imam dan akhirnya menjadi imam gitu. Oke, itu aja dari Romo Gunawan. Semoga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman yang terpanggil. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman yang merasa terpanggil, maka segeralah menjawab. Karena disitulah Roh Kudus bekerja dan menguatkan teman-teman yang terkasih. Oke, dadah.